Gak kalah sama Bandung Bondowoso yang bikin candi dalam semalam, lembaga survei juga bisa ngitung hasil pemilu dengan super cepat. Tapi, kalau Bandung Bondowoso minta bantuan makhluk halus, apakah lembaga survei minta tolong manusia super satu ini? Enggak. Nggak perlu bantuan makhluk halus atau manusia super, faktanya lembaga survei pakai sihir yang bernama ilmu statistika. Gampangnya mereka itu ngambil sampel hasil pemilu di beberapa tempat aja, buat memprediksi hasil di seluruh Indonesia. Dan hebatnya, cara ini bisa cepat dan akurat tanpa harus ngitungin semua suara. Oke, gimana caranya? Biar gampang, bayangin ini kayak abang bakso yang nyicipin sesendok kuah bakso buat nyari tahu rasa kuali-kuali se-Indonesia. Nah, dari jumlah kuali yang sangat banyak itu, para lembaga survei nanti akan milih secara acak kuali-kuali mana yang akan bakal dicicipin buat ngeprediksi dan nyimpulin rasa kuah baksonya. Enak apa enggak? Semakin banyak dan tersebar kuah yang dicicip, semakin besar juga kemungkinan tepatnya. Meski mustahil bisa sama persis, secara matematis hitung cepat itu bisa dipercaya. Asal ngambil sampel yang gak ngawur dan gak dibumbuin kepentingan politik, quick count alias hitung cepat jadi cara yang paling ngebut buat nyari tahu hasil akhir pemilu. Buktinya, kayak pemilu 2014 waktu banyak lembaga survei yang berhasil prediksi skor akhirnya dan cuma meleset beberapa persen aja. Oke, quick count emang bisa ngitung cepet, tapi kalau masih bingung, ada KPU sebagai penyelenggara pemilu yang pasti bakal ngeluarin dan netapin hasil paling akurat sebulan setelah pencoblosan. Sekarang duduk manis saja karena pastinya satu suara kita bakal terhitung di hasil akhir nantinya. Dan seperti biasa, terima kasih. Pertama, lembaga survei harus mempersiapkan perangkat serta sistem pendukung untuk bisa memberikan data secara cepat ke pusat pengolah data. Perangkat ini mulai dari komputer untuk menginput data, hingga ponsel untuk mengirim SMS hasil pemilu ke server. Kedua, pemilihan TPS sebagai tempat pengambilan data. TPS diambil secara acak dan juga representatif. Lalu yang ketiga, mempersiapkan relawan untuk mengambil sampel dan menginputkannya ke sistem data. Jumlah relawan ini cukup banyak untuk mengambil data dari TPS yang telah dipilih. Dan yang keempat, data yang telah didapat akan diolah di pusat data dengan menerapkan ilmu statistik. Saat hari pencoblosan, relawan yang bertugas mengirim hasil penghitungan di TPS yang dipantau. Data yang dikirim tersebut masuk ke sistem data dari lembaga survei tersebut. Setelah dikumpulkan dan diolah, data mulai diinput dan ditampilkan di website lembaga survei. Data itu juga ditampilkan di televisi atau media online tempat lembaga survei tersebut bernaung atau bekerja sama. Kedua, kita akan lanjutkan kembali. Kita masuk ke bagian kedua, temanya masih sama para paslon, adalah korupsi dan terorisme. Kini kami berikan kesempatan kepada paslon nomor 01 untuk bertanya. Silakan, waktunya adalah 1 menit dari kata pertama yang diucapkan. Kita tahu korupsi adalah kejahatan yang luar biasa. Bahkan Pak Prabowo pernah mengatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah stadium 4, meskipun ini saya nggak setuju. Tapi menurut ICW, partai yang Bapak pimpin termasuk yang paling banyak mencalonkan mantan koruptor atau mantan napi korupsi. Yang saya tahu, caleg itu yang tanda tangan adalah ketua umumnya, berarti Pak Prabowo yang tanda tangan. Bagaimana Bapak menjelaskan mengenai ini? Waktunya masih ada, akan dimanfaatkan? Paslon 1, waktunya masih ada, akan dimanfaatkan? Cukup. Langsung paslon 02 menjawab, waktunya adalah 2 menit.
Baik, itu mungkin ICW, tapi saya sendiri belum dapat itu laporan itu. Ya, dan benar-benar itu juga saya kira sangat subjektif. Ya, saya tidak setuju itu. Saya seleksi caleg-caleg tersebut. Kalau ada bukti juga silakan laporkan kepada kami gitu. Kita tahan, para pendukung kita Dan tahan. begini Pak, begini. Ada juga kadang-kadang ya tuduhan-tuduhan korupsi yang korupsinya itu ya menerima THR seluruh DPRD-nya semuanya lintas partai Pak. Kalau kita sekarang cek di kejaksaan, boleh kita bandingkan berapa orang yang sekarang sudah menunggu masuk KPK ataupun sudah di dalam penjara. Kita bisa cek. Saya kira janganlah kita saling menuduh soal partai kita masing-masing ya. Saya jamin Partai Gerindra akan melawan korupsi sampai ke akar-akarnya. Kalau ada anggota Gerindra yang korupsi, saya yang akan masukin ke penjara sendiri. Waktunya masih ada, akan dimanfaatkan. Kita tahan.